Baik, anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa. luar Allahu biasa. Akbar. Allahu Akbar. Semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan Pak Haryo. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi belajar kita menjadi lebih dimudahkan ya. Benar untuk kehadiran ini apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyiapkan diri dulu ya, mental. Kalau Bapak bilang mana matamu, kalian jawab ini dia, ini dia, ini dia, gitu ya. Sambil digerakkan tangannya. Ini dia, ini dia, ini dia. Nah, kita mulai ya. Mana matamu? Ini dia. Ini dia, ini dia, ini dia. Mana telingamu? Ini dia, Ini dia. ini dia. Ini dia. Mana kreativitasmu? Ini dia. Ini dia. Ini dia, Ini dia. ini dia. Mana aksimu? Ini dia. Ini dia. Ini dia, Ini dia. ini dia. Terima kasih. Jadi ini untuk menyiapkan panca indera kita ya. Mata kita gunakan untuk melihat, telinga mendengar, kemudian pikiran kita, kreativitas kita. Jangan lupa harus ada aksinya juga. Mungkin waktu di kelas sebelumnya atau di SMP ini sudah pernah kalian pelajari. Pernah nggak kalian melakukan pengukuran? Ada yang pernah melakukan pengukuran? Nah, Bapak, Contohnya apa, Aryo? saya pernah suruh ukur tanah, panjang dan lebar tanah pakai meteran. Pakai meteran. Tanah siapa? Tanah orang. Anak orang. Ada lagi nggak yang pernah melakukan pengukuran? Ke pasar Bapak disuruh nimbang. Oh iya, kalau kita belanja ya, belanja di pasar beli gula, Ya, beli beli beras, cabai. sayur gitu ya, ditimbang atau pernah gitu. Pak Lisa beli tapi timbang sendiri. Bukan pernah timbang. Jamnya rame, jadi ambil sendiri Bapak.
belajar mengenai pengukuran. Mungkin sebelumnya ini juga pernah kita dapatkan pada saat kalian di SMP ya. Nah, nanti akan Bapak bagikan untuk bahan ajar, itu ada media PPT, Bapak bagikan di grup WA, nanti bisa sambil kalian pelajari, sambil dibuka-buka, dibaca ya. Nah, ditingkatkan ini program literasinya. Selain dari sumber yang Bapak berikan, juga bisa mengambil referensi-referensi yang ada. Kalian punya HP tidak? Punya handphone tidak? Ada Bapak. Nah, Bawa ya. di bawah nggak nih? Di bawah nggak? Ya. Pakai paketan apa enggak Bapak? Saya nggak punya paketan ini. Hotspot Ibu. Hotspot. Hotspot aja, Henry-nya. Ya, nah untuk pembelajaran kita kali ini Bapak izinkan kalian menggunakan HP ya. Nah, jadi nanti tergantung gurunya yang ngajar. Kalau memang menggunakan media HP, jadi silahkan kalian pergunakan HP. Tetapi untuk menunjang proses pembelajaran, bukan untuk bermain game atau melihat status media sosial ya. Jadi kita gunakan pada saat pembelajaran untuk pembelajaran. Nanti tergantung gurunya. Kalau memang pertemuan berikutnya, mata pelajaran berikutnya, kalau gurunya tidak menggunakan HP, silahkan dikumpulkan kembali. Nah, ternyata HP itu bisa dijadikan alat ukur. Ini ada yang tahu tidak ini? Nah, ada yang tahu tidak? Ternyata HP itu bisa dijadikan alat ukur loh. Nah, tadi kan kata Haryo tadi, dia pernah mengukur tanah menggunakan meteran. Nah, tadi juga ada yang belanja ke pasar, ditimbang menggunakan timbangan ya. Nah, ternyata HP itu juga bisa dijadikan alat ukur. Nah, karena ini sekarang ini kan eranya era digital ya, udah canggih. Nah, kita buktikan ini ya, apakah alat ukur yang berasal dari HP ini dengan alat ukur sebenarnya itu bagaimana nanti perbandingannya. Nah, silakan kalian buka di HP kalian, itu di Play Store, cari alat ukur panjang ya. Nah, itu banyak aplikasi alat ukur panjang, misalnya ada ruler. Nah, itu silahkan di download, nanti kita coba gunakan. Nah, sambil kita belajar ya. Nah, silahkan di download, itu dicari aplikasinya. Sudah ketemu? Julita? Sudah Bapak. Kalau nggak ada paket, nanti berbagi hotspot ya. Nah, bagi sama teman-temannya. Kalau nggak ada, pakai hotspot punya Bapak ini, atau punya sekolah, nanti passwordnya Bapak kasih, password wifi-nya. Tapi digunakan untuk belajar, bukan main game. Nah, kalau sudah ya, bagaimana, ini pertanyaan nih, bagaimana perbandingan alat ukur sebenarnya dengan pengukuran yang menggunakan aplikasi HP tadi. Nah, gitu kan. Nanti itu akan kita lakukan percobaan ya. Akan kita lakukan percobaan. Nanti akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok Galileo. Nah, itu nanti terserah ya ketuanya, nanti dipilih, terserah. Nanti Pak Haryo nanti sama rekan-rekannya tunjuk ketuanya siapa. Itu untuk kelompok Galileo. Nah, ini membandingkan pengukuran melalui aplikasi HP tadi dengan menggunakan meteran. Nah, nanti kalian mengukur panjang meja ya, panjang meja. Nah, kemudian kelompok Newton. Kelompok Newton, nah ini Henry Purwanti. Nah, nanti dengan anggota yang lainnya. Nah, ini membandingkan alat ukur yang dari HP tadi, aplikasi tadi, dengan jangka sorong. Nah, jangka sorong untuk mengukur koin logam. Ada yang punya koin logam nggak? Nah, kembalian yang belanja di kantin tadi ada nggak? Ada, saya ada. Nah, itu bisa digunakan ya, terserah nominalnya yang berapa, yang 500 atau 1000 kalau ada. Nah, silakan nanti menggunakan jangka sorong dan juga menggunakan aplikasi yang ada di HP ya. Nah, kemudian kelompok berikutnya Julita ya. Nah, nanti sama rekan-rekan yang lain, siswa yang lain, ini membandingkan dengan micrometer screw ya. Ini aplikasi pengukuran dari HP tadi dibandingkan dengan micrometer screw.
kalian berkumpul menurut kelompoknya masing-masing dan persiapkan alat dan bahannya ya. Untuk micrometer scope juga tadi menggunakan koin logam ya. Kalau ada kembalian belanja tadi silakan. Kalau yang nggak punya minta kelompok lain atau minjam. Nah ini Bapak bagikan alat KPD ya, bisa dicek di WA group atau nanti print outnya ya. Nah Bapak kasihkan print outnya. Nah silakan kalian cek untuk LKPD-nya. Langkah-langkah ini belum bisa menggunakan atau baru memegang ya, jangka sorong atau micrometer screw. Nah di situ di LKPD itu ada link ya, ada link cara menggunakan jangka sorong dan juga cara menggunakan micrometer screw. Nah silakan kalian pelajari sendiri. Nanti kalau tidak paham, nah bisa ditanyakan. Nah silakan ya diakses, itu bisa melalui link yang ada atau di scan barcode-nya. Nah coba bisa aplikasinya terbuka Aryo untuk videonya tadi Bisa Pak. bisa, atau dulu pernah menggunakan jangka sorong atau micrometer screw? Ada yang pernah? Jangka pernah. Jangka Yang sorong menggunakan pernah. HP belum pernah. Nah, kalau yang di HP belum pernah ya. Nah hari ini kita akan membuktikan itu bagaimana perbandingannya. Nah silakan melakukan percobaan dengan melakukan pengukuran berulang. Nah 8 sampai 10 kali ya, sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Nanti hasilnya kalian masukkan ke dalam tabel dan datanya kalian analisis berdasarkan pengukuran berulang. Ya untuk yang hasil pengukuran menggunakan meteran tadi, jangka sorong dan juga micrometer screw-nya ya. Nah silakan nanti kalian analisis datanya. Silakan Kelompok kalian saya apa kerjakan sih Bapak? ya. Kelompok saya apa Bapak? Kenapa? Kelompok saya tadi tentang apa Bapak? Ya Lisa belum punya kelompok Pak. Iya. Oh ya, untuk pembagian kelompok boleh menggunakan kelompok-kelompok yang sebelumnya ya, yang pernah kita susun. Tadi untuk ketuanya nanti kalian tunjuk sendiri. Jadi ada 3 kelompok tadi menggunakan meteran, itu mengukur panjang meja, menggunakan jangka sorong, nah itu mengukur koin dan juga micrometer screw. Nah itu untuk mengukur koin juga koin yang ada aja ya, kembalian tadi dari kantin atau apa gitu. Nah silakan kalian melakukan pengukuran berulang. Apa ya, Pak? Oh yang kelompok 1 ya itu menggunakan meteran tadi ya. Yang kelompok 2 menggunakan jangka sorong. Kelompok 3 itu menggunakan micrometer screw. Ya, micrometer screw. Nah, kalau belum pernah atau baru tahu yang namanya micrometer screw, silakan kalian akses ya link yang ada di LKPD itu yang sudah Bapak bagikan di grup WA. Nah, untuk bagaimana cara menggunakan micrometer screw. Nanti kalau ada yang tidak paham, bisa kalian tanyakan ke Bapak ya, atau diskusikan dengan teman. Siapa tahu ada yang dulu temannya pernah melakukan atau menggunakan micrometer screw. Nah, silakan. Ada kesulitan tidak untuk percobaannya? Oh, jangka sorong. Gimana masalahnya? Yang menentukan skala bawahnya itu loh Bapak, itu mulai dari ujung apa mulai dari nol ya? Oh, yang jangka sorong itu kan ada 2 skala ya, ada skala utama dan juga ada skala yang geser. Nah, kalau yang skala utama itu sama seperti kalian membaca penggaris. Nah, karena mungkin kalau jangka sorong tingkat ketelitiannya lebih besar itu dari penggaris. Nah, jadi dia yang ada skala geser. Nah, itu yang skala geser itu kalian lihat garis yang berimpit ya. Nah, garis yang berimpit itu. Nah, untuk cara penghitungannya atau pengukurannya, nah coba sambil dicek lagi yang di video tadi ya, sambil dicek yang di video tadi caranya atau didiskusikan dengan teman. Silakan dilanjutkan percobaannya.
juga ada skala utama ya. Ada skala utama, kemudian ada skala yang diputar itu. Nah, skala non-news-nya ya. Nah, untuk menggunakannya sama, dilihat itu untuk video cara penggunaannya. Untuk bendanya disesuaikan saja, yang penting dia posisinya stabil ya. Tidak, jadi jangan terlalu kencang juga, nanti bisa penyok itu koin logamnya ya. Kalau terlalu, atau nanti bisa, nah, karena kan mungkin ada koin logam yang agak lunak bahannya ya. Jadi sesuaikan aja selama dia stabil ya. Nah, selama dia stabil benda yang kita ukur itu, jadi disesuaikan aja. Ada lagi yang kesulitan? Saya Bapak pas Iya. mengukur papan tulis ini pakai yang aplikasi HP ini berarti HP-nya harus dijauhkan ya, Pak, ya? Atau gimana? Oh, kalau memang posisinya tidak muat ya di layar HP, bisa aja untuk bendanya nanti kita ganti, bisa menggunakan meja belajar aja ya, panjang meja belajar. Ya, kalau memang papan tulisnya terlalu lebar, jadi untuk layar HP kan agak jauh jaraknya, bisa kita ganti dengan meja. Nah, itu objeknya bisa kita ganti Ya, dengan ya, meja. ya. Ya, tapi kalau memang bisa untuk di HP itu nggak apa-apa gunakan papan tulis. Kalau memang tidak kesulitan, tapi kalau kesulitan kita ganti objeknya dengan meja. Nah, silakan dilanjutkan analisis datanya. Nanti kalian masukkan ke dalam tabel ya. Ini Pak Hamid memang nggak share screen ya? Enggak saya share screen. Kan sudah saya bagikan. Nanti saya selipkan di video saja. Pak hebat itu Henry beda sama kita. Nah, silakan. Ada yang sudah selesai. Ini sebentar lagi waktunya habis. Bisa yang sudah, itu kelompok yang sudah, ya silakan mempresentasikan hasil percobaannya. Jadi gimana perbandingan antara, atau kesulitannya dulu di mana nih? Misalkan menggunakan aplikasi HP itu kesulitannya di mana? Dari kelompok saya dulu, Pak. Oh ya, silakan. Jadi berdasarkan hasil percobaan dan diskusi kelompok kami, jadi kami tadi mengukur panjang meja pertama dengan menggunakan meteran, nah yang kedua menggunakan aplikasi ruler tadi di HP. Ternyata ada sedikit perbedaan antara panjang yang diukur dengan meteran dengan panjang yang diukur dengan aplikasi HP ini. Ya, ternyata aplikasi HP ini ya, setelah 10 kali melakukan pengulangan percobaan, ternyata dihasilkan rata-ratanya itu sedikit berbeda dengan aplikasi HP. Ternyata aplikasi HP ini ya agak sedikit kekurangan panjangnya seperti itu. Kelihatannya agak kurang tepat lah yang HP ini. Mungkin ketelitiannya kurang seperti itu, Pak. Itu saja dari kelompok kami. Baik, untuk selanjutnya yang kelompok menggunakan jangka sorong, gimana hasilnya? Hasil percobaannya, perbandingannya. Silakan, Indri. Gimana hasilnya? Ada kesulitan untuk analisis datanya? Atau kalau sudah bisa menyimpulkan? Belum selesai Bapak. Oh, belum selesai. Iya. Yang mikrometer gimana? Yang mikrometer? Sudah belum? Untuk diameter koin. Ya, silakan. Oh ya. Jadi sebenarnya untuk HP itu sendiri sebenarnya itu fungsinya bukan sebagai alat ukur ya. Nah, kalau HP itu kan alat komunikasi sebenarnya. Nah, jadi mungkin ya, karena kecanggihan teknologi itu siapa tahu digunakan untuk kondisi darurat. Mungkin kalau kita pengen memerlukan suatu alat ukur, ternyata kita tidak memiliki
memiliki, kita bisa menggunakan aplikasi di HP sebagai alternatif, karena memang fungsinya itu bukan sebagai alat ukur. Nah, jadi kalau supaya lebih tepat ya, jadi kita menggunakan alat ukur sebenarnya. Ya kalau misalkan kita pengen mengukur panjang, ya gunakan alat ukur meteran kalau memang jaraknya ya lumayan panjang. Nah, sesuai fungsinya. Jangka sorong kalau memang yang skalanya kita ukur diameternya kecil, nah, jadi bisa menggunakan jangka sorong. Nah, jadi HP itu sebenarnya bukan alat ukur ya, tapi alat komunikasi. Baik, mungkin semua udah selesai ini yang dipresentasikan. Nah, kalau sudah, kita berikan penghargaan dulu ya bagi kelompok ini yang presentasinya bagus tadi. Nah, kelompoknya Pak Haryo ya. Nah, beri tepuk tangan ini buat kelompoknya Pak Haryo. Nah, kemudian ya terbaik lagi. lagi terus. Iya, juara semuanya lagi. bagus ya, kelompoknya semuanya bagus gitu. Bagus-bagus semua. Semua pelajaran ya bagus, Bapak. Nah, jadi kelompok lain jangan sampai kalah nanti untuk percobaan-percobaan berikutnya. Baik, sebelum kita masih ada waktu ini, kita akan sedikit evaluasi ya untuk menguji pemahaman kalian mengenai yang sudah kalian pelajari. Nah, itu akan Bapak bagikan link untuk pemahaman, uji pemahaman. Ada beberapa soal melalui aplikasi Quizzes, itu Bapak bagikan linknya di WA Group. Nah, silakan nanti kalian akses ya untuk ini sampai waktu mau habis nanti untuk pelajaran kita hari ini. Jadi nggak dikerjakan di rumah, tapi sekarang di kelas. Mungkin 15 menit cukup tidak? Evaluasi ini 15 menit. Soalnya mudah-mudah aja kalau itu, soalnya mudah, pilihan ganda. Diskusi sama teman Bapak ya. Kenapa? Bisa diskusi dengan teman. Sendiri-sendiri saja untuk evaluasi. Diskusinya tadi kan sudah pada saat percobaan untuk menganalisis data dan kesimpulan, itu kan diskusi. Nah, masing-masing kan sudah memiliki pemahaman beda-beda nih. Nah, nanti akan kita ketahui dari hasil uji pengetahuan. Nah, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Pilih pilihan yang tepat. Nah, kalau ada hitungannya boleh dicoret-coret di kertas. Nah, nanti kertasnya juga kalau bisa dikumpulkan ya, kertas coretannya gitu, maksudnya ya Bapak tahu gitu kalau benar-benar menghitung. Nah, bukan asal pencet saja di aplikasi, jadi benar-benar menghitung ya. Waktunya habis. Nah, itu nilainya bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, kalau yang masih ada di bawah KKM nanti bisa dicoba lagi untuk ujiannya ya, atau tesnya sampai nanti menghasilkan nilai yang di atas KKM lah ya, kalau bisa nilainya sempurna. Nah, mungkin itu untuk pelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk minggu berikutnya akan kita lanjutkan masih dengan pengukuran ya, masih dengan pengukuran, tapi minggu depan itu adalah pengukuran tidak langsung. Nah, jadi kita pada pertemuan berikutnya akan melakukan pengukuran tidak langsung. Nah, kalau hari ini namanya pengukuran langsung. Nah, baik, kita akhiri untuk pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.